Oke. Kita matiin dulu. Sorry. Selamat datang di Warkop Mornight. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di PWM Podcast Warkop Mornight. Kembali lagi bersama gue Sanza Azhari dan kali ini gue kedatangan tamu. Oh ya, sebelumnya sorry dulu. Di background yang satu ini tempat yang ini lagi gue lagi-lagi warkop gue alhamdulillah sedang lagi rame-ramenya. Biasa bocah lagi pada main game ya, nonton game juga tadi lagi seru-serunya. Jadi kalau untuk gue di sana mungkin kemungkinan besarnya banyak suara gitu. Jadi gue memutuskan untuk di sini untuk kedua kalinya. Oke, dan kali ini gue kedatangan bintang tamu. Tamu apa bintang tamu? Tamu aja. Oh, tamu aja. Oke. Dari dari mana? Dari Arinda. Enggak, ini Apanya? kampus lu. Oh, saya dari Universitas Pamulang. Wis, Bes iya. Pamulang. Apa Umpam ya. Umpam. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan kenalan dulu sama dia. Nama lu dan perkenalkan nama apa? Perkenalkan diri lu. Oh, oke. Kenalin guys, gua Muhammad Fani Panerus. Biasa dipanggil sama teman-teman biasanya Parus, Fani, Panerus, apapun itu. Oke, gua di sini diundang sama beliau untuk membuat podcast yang menurut saya sepertinya lumayan berisi. Oke, kita kayaknya di sini langsung aja kali. Ya apa sebelumnya jurusan lu untuk di Unpam? Oh, Lu ambil jurusan apa? kalau untuk jurusan kita ambilnya manajemen sih. Manajemen. Iya. Manajemen. Kemarin gue juga sempat kedatangan tamu sama dari Umpam juga manajemen. Teman kita sih. Ya, biasa. Siapa? Koh Ilham. Oh, dia. Iya. Dia kan katanya di manajemennya di bagian ke manajemen, gue lupa pokoknya intinya manajemen tuh kebagi ada 2 ya, 2 apa 3 lupa. Banyak pokoknya lah, tapi kalau misalnya di gua sih mungkin fokusnya cuma 2 atau 3 doang. Iya, kalau dia kan fokusnya ke hubungan sosial ya. Manusia, sumber daya manusia. Sumber daya manusia gitu ya. Iya, kalau lu sama apa beda? Untuk sekarang sih mikirnya kan karena kita tuh orangnya nggak mau capek ya, nggak mau yang namanya kesana kesini. Pengennya sih tetap aja di kantor. Pengennya tuh ngambilnya manajemen keuangan. Oh, manajemen keuangan. Berarti beda ya sama dia gitu. Iya, kita mau fokusnya keuangan, manajemen keuangan. Fokusnya cuma pengen gimana caranya hitung duit, gimana caranya ini duit. Pokoknya sama uang-uang dah itu kita seneng banget. Oke, iya. Sebelumnya lu di kampus ini kelas reguler apa karyawan? Kita ngambil karyawan. Oh, berarti lu kerja dong? Iya, selama ini gue kerja jualan sih jatuhnya. Oh, jualan ya, usaha. Sendiri apa bareng temen atau? Sebenarnya ini usaha dari keluarga. Oh ya. Tetapi karena kita adalah anak laki-laki yang satu-satunya di keluarga, saya juga yang namanya harus lanjutin. Oke. Ya. Usahanya boleh tahu apa? Tentang air, pengolahan air. Oh, pengolahan air. Oke, iya. Berarti lu jual beli air ya? Jual sih jadinya. Jual dong ya? Oh, enggak ada beli ya? Iya. Oh, berarti ini tuh nyambung gitu ya sama jurusan lu? Iya. Antara ngejual, mengelola air ya kan? Tuh. Pasti ada urusannya dengan manajemen itu kan. Bener. Gimana nih biar air laku, bener kan ya? Kan? Keuangan soalnya. Fun fact sebenarnya kalau misalnya dibilang pengennya masuk apa, gue udah niatan buat masuk sastra Inggris. Oh, tetapi balik lagi orang tua kita kayak ngasih saran, mending manajemen aja deh, kita kan soalnya punya usaha ini. Ide bagus kan? Ya sudah dah. Kalau gitu boleh lah kita ambil manajemen akhirnya. Oke, nih tadi kan lu tuh sebenarnya pengen ngambil sastra Inggris. Iya. Alasan lu ngambil manajemen berarti karena ada pilihan dari orang tua lu yang menurut lu itu juga bagus kan gitu ada. Benar. Ya kan? Nah, kenapa sastra Inggris ini salah satu pilihan lu? Salah satu pertama ya pilihan lu itu. Balik kalau misalkan untuk kenapa gue tuh orangnya tuh suka banget sama yang namanya belajar tentang bahasa.
Oke. Terlebih lagi kan gue lebih suka tentang bahasanya itu bahasa Inggris internasional, karena ini tuh bahasa internasional yang di mana aja kepake. Mau lu jauh-jauh datang ke Suriah, mau kemana, ke sini, ke situ, negara entah berapa, kalau kita datang dengan bahasa Inggris disambut. Oke, iya benar. Jadi untuk ini kan pemikiran lu udah jauh nih ya. Pasti kalau untuk sastra Inggris intinya tuh bahasa internasional gitu. Supaya lu bisa mengenal kalau kemana-mana pun udah dikenal gitu bahasa itu gitu ya kan. Betul Nah, sekali. berarti untuk tujuan lu masuk ke sastra Inggris itu, tapi lu masuknya kan manajemen. Enggak, misalnya lu masuk ke sastra Inggris itu, Iya. berarti tujuan kerja lu di bagian ya intinya yang sampai bisa keluar negeri gitu ya. Iya, Ya. itu salah satu tujuan. Salah satu tujuan gue tuh sebenarnya kalau misalnya ngambil sastra Inggris dan ini jadi, Iya, gue pengen jadi translator. translator. Translator yang mana Iya, tuh iya, tahu. misalkan ada orang pengen ke luar negeri gitu, tapi dia tuh orang kaya tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oh, benar. Pastikan untuk dia belanja pastikan otomatis harus menggunakan bahasa Bahasa Inggris. Inggris, iya benar. Ya mungkin kepake lah. Dan atau juga harus menjadi kayak ya translator, kayak misalkan ini deh. Kayak misalkan ada pebisnis dari luar negeri datang ke Indonesia ingin bisnis, tapi dia tuh tidak bisa bahasa Indonesia dengan fasih, dan atau juga orang Indonesia ini tidak bisa bahasa Inggris. Nah, Oke. itu fungsinya gua di situ. Gua pengen banget sebenarnya dari situ, tapi balik lagi sepertinya manajemen adalah keputusan yang baik, dan Iya. juga ini udah ada peluangnya juga, dan sudah ada fasilitasnya juga. Oh, benar. Udah punya usaha nih dari keluarga nih, lanjutin dong. Nah, iya benar. Makanya karena saran dari orang tua, kita langsung Benar. ikutin aja manajemen. Soalnya saran orang tua tuh 99% itu akurat ya. Tapi bukan bilang kalau saran orang tua tuh ada yang gak akurat juga gitu. Tapi intinya tuh saran orang tua tuh kayaknya jauh lebih baik lah ya gitu. Betul banget. Soalnya emang kayaknya orang tua nggak mungkin jadi orang tua kalau ya udah gimana ya bahasanya ya. Intinya Iya. orang tua tuh dengerin apa kata orang tua dah. Orang tua juga pasti paling ngerti tentang Iya, anaknya. benar. Ya kali kita udah tahu, orang tua pasti tahu lah dari gimana caranya kita, yang awalnya gimana dari kecil sampai umur gede segini, pasti semuanya kan kita selama ini sama orang tua, dan orang tua pasti tahu, Pasti paham lah ya, paham banget lah kita. paham apa isi hati kita, apa potensi kita, apa bakat kita. Oke. Jadi tadi kan lu udah ngomongin tentang manajemen. Untuk lu tadi ngambil jurusan ngambil kelas karyawan ya? Karyawan. Oke. Untuk kelas karyawannya kan kalau yang kemarin manajemen sebelumnya itu dia kelas karyawannya tuh Kamis ya. Iya. Kalau lu apakah bareng sama dia sama? Sebenarnya kita tuh sebenarnya pengen Pengen bareng. di hari Sabtu, Iya, oke. tetapi manusia itu Iya. salah mencentang dalam kelas karyawannya. Oh, Dia pikir CK itu adalah kelas karyawan, tapi pada dasarnya CK di sana adalah reguler C untuk Kamis. oh. Dia tidak Oh, mencentang. berarti dia itu tuh reguler ya, bukan karyawan. Kalau misalkan entah kenapa kalau misalkan di situ tuh kita disebutnya tuh reguler C. Oh, reguler C. Hmm. Kalau di kampus gue tuh cuman ada kelas karyawan sama reguler. Nah, kelas karyawan ini terbagi jadi dua. Ada yang setiap hari masuk tapi malam, ya kan? Ada yang Sabtu aja. Ada 3. Iya, Oh, jadi 3. iya. Jadi kalau yang malam dia hampir sama kayak reguler, tapi dia masuk ke kelas karyawan gitu. Setiap hari masuk. Nah, kalau yang Sabtu aja ini ada 2. Dari pagi sampai ba'da zuhur. Nah, terus ada lagi dari ba'da zuhur sampai malam. Ya, sekitar sampai jam 2. Nah, dari jam 2 lanjut sampai jam 8 jam 9-an. Oh, Iya. Kalau dulu kayaknya banyak ya. Kalau misalkan di gue sih ya cuma kalau untuk karyawan ya kan, ini kan Iya. kita konteks aja karyawan deh. Iya, Kalau iya. reguler kan kita udah tahu pasti yang Iya, maksudnya. benar. Kita ambil karyawan aja, kata karyawan yang paling gampang. Karyawan itu kita cuma dibagi 2 doang, 2 doang, oke. Kamis dan Sabtu. Kamis dan Sabtu.
Nah itu jadi kalau misalkan untuk ada yang malam, Ya. tapi itu kalau untuk di kampus gua nih Unpam, kalau malam itu jatuhnya bukan kelas karyawan sih, jatuhnya reguler. Reguler. Hmm, reguler B yang mana Mungkin tuh beda-beda ya kali ya. betul. Yang mana tuh kalau misalkan kalau kata salah satu temen gua yang reguler B, dia tuh bilangnya tuh dari habis maghrib Habis maghrib sampai jam 10. jam 10, wah lama juga ya. Makanya Kalau kalau di kampus gua kayaknya maksimal, gua juga gak kurang tahu ya, cuman kemarin gua habis ngebantu teman gua, dia mau masuk di kampus gua tapi kelas karyawan. Jadi gua ngambilin formulirnya, ternyata formulirnya itu tetap online gitu. Jadi gua cuman dapat brosurnya aja. Nah, brosur itu kemarin gua lihat tuh malam itu batasnya sekitar jam 9-an. oh, Iya, gua nggak tahu dah apakah ntar dosennya lebih apa enggak ya, kalau itu mah beda ya. iya, Ya. karena kan tergantung dosennya juga kan. Oke. Nah, untuk kelas karyawan nih gua sebenarnya dikit banget dah nemuin kelas karyawan tuh ikut organisasi. Tapi lu ikut nggak? Kalau untuk ikut organisasi sih kepikiran ada, Ya, kepikiran untuk ikut organisasi dan juga ikut eskulnya. ya. Waktu kemarin kepikiran ikut organisasi yang tentang keagamaan dah tuh saya lupa tuh kan. Ya. Gue lupa tuh kalau misalkan nama organisasinya apa itu. Intinya tentang keagamaan gitu. Dan kalau misalnya organisasi kemarin sih tertariknya sama organisasi bela diri. Wes. Karena kebetulan kalau di ini kan ada MMA. Kebetulan gue juga Wih, jadi lu pengen ikut tarung nih ya? pengen, ada pengen. kepikiran. Tapi tapi lu dulu dah. Oke, tapi gue dulu ya. Ya, Tapi sayangnya orang tua nggak ngizinin. oh, Karena ya gue kan waktu itu kan masih ada cedera punggung nih. ya. Karena dulu kan gue pernah ya ada tragedi lah ya, akhirnya punggung gue tuh nggak bisa tumbuh lagi dan gue tuh cuma stuck di tinggi badan segitu doang, nggak bisa tinggi lagi. Gue baru tahu nih, sumpah. Serius, gue Tragedi apa tuh? Kecelakaan kah? jadi tuh sebenarnya ini salah satu kebodohan gue juga sih. Oh, ya. Dan waktu itu tuh intinya seinget gue waktu SMP gue pernah ikut panjat pinang. Oh, ya. Bodohnya gue merasa di regu gue ini gue yang paling kuat. Mentang-mentang karena lu rada gemuk lah ya. Mentang-mentang gue kelihatan agak gemuk. Soalnya lo sama gue jauh dong kita ya. Ya. Gue kelihatan agak lebih gemuk daripada yang lain dan gue ngerasa diri gue nih kuat banget. Akhirnya Lu dibuat Gua jadi pengen- tompangan. gue jadi tompangan terus. Oh, oke. Sampai di suatu saat gue akhirnya nggak kuat. Tapi gue mau nggak mau harus maksain karena Oh, belum iya, menang iya, iya, kan. benar-benar. Ya udah deh, ayo deh kita maksain. Dan akhirnya ya kalau misalnya untuk cedera ini sih ya sampai sekarang masih kerasa. Masih kerasa, oke. Kalau misalkan kayak mau ya duduk terlalu lama deh. Kalau duduk terlalu lama tuh kayak berasanya tuh di tulang belakang ini agak geser-geser gitu. Jadi pokoknya nggak nyaman banget dah di situ. Oke. Ya, oke. Untuk ini kan lu tadi katanya mau ikut MMA gitu kan ya. Iya. Kalau lu jadi masuk ke bela diri ya, harga apa? Eskul bela diri. Iya. Nah, untuk MMA ini kira-kira siapa tujuan lu untuk lu pengen ajak tarung gitu? Gue sebenarnya kalau untuk masuk MMA ini gue nggak terlalu pengen lah untuk debut atau Iya, gitu kan iya. untuk sparring tuh nggak terlalu pengen karena tuh prinsip gue ikut MMA ini karena ya untuk bela diri aja. Oke, ya. Balik lagi kalau misalnya gue cuma bisa ikut bela diri misalkan cuma taekwondo doang atau cuma boxing doang kan gue juga cuma taunya basic dari bela diri itu doang. Oke, ya. Nah, gue pengen masuk MMA karena gue juga ini sih sebenarnya dapat support juga dari bapak gue, tapi bapak gue juga nggak terlalu setuju gue ikut MMA. Oh, iya, iya. Soalnya resikonya juga gede kan ya. Resiko Soalnya besar banget. kan banyak lah ya, udah ada orang yang patah kaki, patah tangan gitu, sampai ada yang lumpuh kan. Ada betul banget. Jadi untuk saat ini lu belum ngikutin organisasi maupun eskul? Belum ada minat. Mungkin untuk beberapa semester ke depan kalau misalkan ada hal yang berminat sih kayak misalkan ada eskul atau organisasi yang menurut gue tuh menonjol Ya.
mungkin gue bakal ikut. Ya gue saranin lu harus ikut sih, tapi jangan sampai telat kayak gue gini. Gue udah semester 7. Ya belum ya, lu semester berapa? Gue belum nanya ya. Gue baru masuk. Oh lu baru masuk, Kebetulan. lu semester 1 berarti? Iya, Semester tuh barengan sama yang kemarin. Oh barengan, oke. Ah, Nih gue nih semester 7. iya. Gue kalau ke kampus udah kalau ada kelas doang gitu. Kalau ada kelas gue ke kampus nggak ada ya gue pulang gitu. Nongkrong pun ya nungguin kelas gitu. Iya, Jadi iya, baik. kayak ya nunggu lah nih. Misalnya gue jam 8 ada kelas, gue kampus. Nanti gue ada kelas lagi jam 1 gitu. Ya udah gue nongkrong sambil nunggu kelas gitu udah ya. Palingan. Jadi menurut gue kayak gitu buang-buang waktu nongkrong. Ya walaupun nongkrong juga perlu ya gitu. Cuman kayaknya ikut organisasi itu kayaknya lebih bermanfaat gitu, lebih kayak banyak lebih apa ya, intinya lebih efisien untuk hidup kita juga gitu, Iya. untuk nyari pengalaman, Nambah relasi. pokoknya Nah. menurut gue tuh saya itu salah satu kebodohan gue sih mungkin ya. Karena terlambat untuk menyadari hal itu. Iya, baru sekarang ini nih gue kayak ngerasa wah gue kenapa nggak dari dulu ya ikut organisasi gitu. Soalnya gue udah banyak di apa namanya diajak gitu, cuman kayak gonya capek lah gitu. Benar. Tapi teman-teman gue tuh kayak udah sebenarnya udah ngeyakinin gue, nah ngapain sih capek, emang lu disuruh kerja, orang lu organisasi ini buat ya pengalaman lu juga, syukur-syukur kalau ini dapat ada uang bulanannya juga gitu kan ya. Iya. Dan sekarang gue ngerasain gitu, jadi kayak jadi abang gue ini kuliah sama kayak gue, cuman dia udah lulus duluan. Nah dia sekarang kerjanya tuh ya kayak di belakang layar gitu, yang ngurusin operator lah gitu ya. Gue udah diajak kerja gitu, udah kirim CV segala macem. Nah gue kerasanya di sini, gue udah ngirim CV, mungkin Iya. kriteria gue kurang, soalnya ya pengalaman gue juga dikit gitu soal di bagian broadcasting ini. Ya kan? Baiklah, Jadi ya, menurut gue kayaknya untuk ikut organisasi kayak gini kayaknya harus perlu gitu. benar Kan? bener banget sih. Bener. Soalnya lumayan loh masuk organisasi, kalau misalnya nanti mau lamar kerjaan juga Iya, masukin ke CV. iya bener. Benar. Gue kayak waduh, makanya gue kayak baru sekarang nih baru keberasa. Yo gue saranin intinya masih semester 1 nih, cepet-cepet cari organisasi yang menurut lu relasi dengan ini lu apa, sepadan sama jurusan lu gitu. Itu bermakna banget, sumpah, berisi banget lah gitu. Iya. Oke, untuk lu kan kuliah di bagian manajemen Iya. keuangan. Tadi udah ini banget ya, udah serak banget lah sama kerjaan lu yang sekarang gitu. Iya. Dan nanti lu bakalan pengen kerjanya di bagian apa tadi? Pengen Bukan itu ini ya. Iya belum. Jadi itu sih itu. Apa nanti tujuan kerja lu tuh? Gue tuh untuk tujuan kerja belum ada pengen apa, tapi untuk sekarang masalah yang namanya untuk pekerjaan ini sih belum ada kepikiran. Iya. Mau kerja di mana, mau dengan ngambil jurusan apa, mengambil kayak tentang ahli yang apa gitu kan. Tapi untuk kepikiran sih gue nggak mau kerja. Pengennya karena gue tuh manajemen, gue masuk manajemen, gue pengen buka lapangan kerja. Oke, benar. Karena pada dasarnya gue juga punya sifat yang kayak nggak mau disuruh-suruh orang lain. Benar. Lu orang Betawi? Dibilang Betawi sih enggak ada darah Betawinya di gua. Iya. Serius. Tapi bapak gua tuh aslinya Madura, emak gua aslinya Binjai. Iya. Wah, keras pantesan iya. Makanya kalau misalkan dibilang Betawi ya gua ngomong Betawi karena gua udah lama di sini. Iya, makanya gitu kayak apa ya? Udah kayak nyatu banget sama Betawi. Betawi kan intinya begitu ya. Cuman kalau Betawi banyak malesnya. Iya. Kalau Betawi ya. Benar. Tapi gue nggak ngomong semua orang Betawi ya. Sorry. Semuanya. Soalnya gue orang Betawi asli nih. Emak bapak gue Betawi. Gue lahir di kehidupan gue sekitar gue Betawi gitu. Banyak yang bagus sih itu.
Tapi ya balik lagi sih kalau misalkan untuk tadi kan tentang pekerjaan ya. Mungkin untuk awal-awal gue pasti yang pertama ya pastinya ya nyari pengalaman untuk bekerja di tempat lain. Entah apapun itu menurut gue juga pengen banget itu kalau misalkan masuk ke ini ya gue pengennya kayak bagian-bagian tentang pencatatan, bagian-bagian ya intinya yang nggak keluar-keluar dari kantor deh. Oke, iya. Intinya lu pengen kerja lu sebenarnya nggak lebih banyak mengeluarkan pikiran, mengeluarkan dari otak lah gitu ya, daripada harus dari tenaga ya. Betul. Oke. Karena gue juga udah capek, gue udah ngerasain nih namanya kayak kerja tuh males banget kalau kerja pakai tenaga. Oh bener ya, bener. Iya pastinya kalau misalnya segampang-gampangnya pekerjaan yang nggak pakai otak itu bakalan lebih susah karena kita pakai tenaga dan tenaganya itu gak semuanya pakai tenaga loh, Bener. pakai otak. Jadi kalau tenaga tuh biasanya lebih udah pakai tenaga, pakai otak juga gitu kan ya. Iya, karena rata-rata seperti itu. Iya. Mendingan sekalian aja otak-otak semua. Lebih baik kerja pintar daripada kerja keras. Nah, Bener kan? Ya betul. gitu. Tapi jangan lupa juga buat kerja keras. Iya. Kerja pintar doang ya takutnya pintar ngomong doang. Iya, Misalnya. benar. Oke. Untuk anak manajemen nih, kira-kira ada kata-kata nggak untuk anak luar di luar sana gitu? Kata-kata Ya, untuk mengakhiri obrolan kita ini, kata-kata. Kira-kira ada kata-kata kak? Sebenarnya untuk kata-kata sih gue gak terlalu bisa ngerangkai kata-kata. Oke. Tapi menurut gue ada hal yang harus gue sampaikan buat orang-orang lain tuh jangan suka nunda-nunda. Oh bener. Jangan suka nunda-nunda beneran. Pokoknya jangan suka nunda-nunda. Ntar giliran udah sampai selesai. Kalau misalnya udah sampai misalkan nih ya, lu ada pekerjaan misalkan, yang mana ya walaupun pekerjaannya itu hasilnya harus dikumpulkan, harus dikerjakan, harus selesai di bulan depan atau di tahun depan, mulai dari sekarang. Bener. Karena pada dasarnya mendingan malas-malasan di akhir daripada malas-malasan di awal. Oke. Terima kasih untuk malam ini ya. Iya. Semoga hidup kita bahagia. Mungkin. Dan terima kasih untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time dan sampai jumpa.